Selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Eka WK SPD, calon guru penggerak Kabupaten Tabanan, tempat tugas SDN 2 Blimbing. Saya akan mempresentasikan dan menjelaskan refleksi terbimbing pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi ada tujuh soal. Jadi saya akan menjelaskan di sini adalah 4 soal yang saya dianggap paling penting. 1. Bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Ya, jadi dilema etika, perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus memilih antara dua pilihan moral yang benar tetapi bertentangan, benar vs benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seorang harus membuat keputusan antara benar ataupun salah. Adapun 4 paradigma yang ada adalah individu vs masyarakat atau individual vs community. Yang kedua adalah keadilan vs rasa kasihan atau justice vs mercy. Yang ketiga adalah kebenaran vs kesetiaan, trust and loyalty. 4. Jangka pendek vs jangka panjang, short term vs long term, pada keputusan yang jangka pendek atau jangka di akhir. Jadi ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Ada berpikir berbasis hasil lahir, done based thinking. Yang kedua adalah berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. 3 adalah berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentang siapa yang terlibat dalam situasi ini. 2. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. 4. Menguji benar atau salah mengenai uji legal, regulasi, uji halaman depan koran, uji panutan atau idola. Pengujian paradigma benar lawan benar. Prinsip pengambilan keputusan, investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan tinjau lagi keputusan Anda dan direfleksikan. Ada 9 langkah pengujian keputusan. Ya, pertanyaan yang kedua, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dalam situasi moral dilema atau dilema moral? Kalau pernah, apa yang perbedaan yang Anda pelajari dengan modul ini? Ya. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering mengalami dilema etika ketika berbagi situasi yang sulit di sekolah. Saya sudah mengambil keputusan yang efektif dan baik bagi saya dan orang lain. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini, saya menjadi tahu ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan, pengujian pengambilan keputusan yang menjadi pertimbangan dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga adalah 3. Bagaimana dampak mempelajari materi ini buat Anda, perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan dan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran di modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya hanya sekedar mengambil keputusan menurut saya yang baik dan untuk saya ataupun orang lain. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari betapa pentingnya mengidentifikasi dan tidak hanya sekedar mengelompokkan permasalahan, namun fokus pada kenyataan bahwa situasinya betul-betul bertentangan antara dua nilai kebajikan yang sama-sama penting. Pertanyaan yang keempat, seberapa pentingnya mempelajari modul ini bagi Anda dan sebagai pemimpin pembelajaran? Sebagai guru, menurut pemimpin pembelajaran, bagi murid dan bagi stakeholder yang ada di sekolah, di mana akan banyak situasi di sekolah akan terselesaikan dengan efektif setelah mengetahui dilema etika dan bujukan moral. Dengan 4 paradigma,
pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Dan ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian presentasi atau penjelasan refleksi terbimbing tentang pengambilan keputusan. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Salam guru.